البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Syarah Mandhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, barakallahu fikum. Sekarang kita masih berada pada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, bahwasanya perbuatan ibadah itu agar terselamatkan dari kotoran kebid'ahan atau kotoran bid'ah, maka harus mencocoki beberapa perkara yang sebelumnya kemarin sudah kita sebutkan. Nah, barakallahu fikum, yaitu mencocoki dari sisi sebabnya. Sebabnya kenapa? Apakah ketika dia melakukan amalan itu sebabnya dijadikan oleh syariat sebagai sebab, ataukah sebab yang muncul dari dia sendiri sehingga mensyariatkan? Seperti itu. Sekarang kita akan masuk yang berikutnya, harus mencocoki dari sisi jenisnya. Jenis amalannya kayak apa? Nah, kemudian cocok enggak dengan jenis yang disyariatkan? Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah. Tsaniyan, yang kedua, an takuna muwafiqatan lisyar'i fi jinsiha. Hendaknya dia itu mencocoki syariat pada jenisnya. Nah, maksudnya jenis yang dia pakai untuk ibadah itu cocok enggak dengan yang disebutkan dalam syariat. Contohnya antum, nah barakallahu fikum, mengakikahi anaknya dengan apa? Dengan ketika lahir anak laki-laki dengan apa? Dengan 2 ekor ayam misalkan. Paham ya? Nah, apakah dianggap ataukah tidak? Padahal kan syariatnya kambing. Ya enggak? Nah, kalau anak laki-laki 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, sekarang antum malah akikahnya pakai apa? 5 ekor ayam. Paham ya? Nah, untuk anak laki-laki. Anak perempuan misalkan 2 ekor ayam. Itu yujzi atau tidak? Sah atau tidak? Padahal berbeda jenisnya. Nah, itu perhatikan baik-baik. Kita lihat. Fa in kanat min ghairil jinsi alladhi syara'ahu syara' fa innaha la tuqbal. Jika amalan ibadah tersebut tidak sesuai dengan sejenis apa yang disyariatkan oleh syariat, fa innaha la tuqbal, maka enggak diterima. Li'anal ibadata mabniyatun 'ala tauqif. Ini penting sekali nih kaidah ini ya. Karena ibadah itu dibangun di atas tauqif. Tauqif itu berhenti di atas dalil. Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga enggak boleh antum misalkan apa barakallahu fikum membikin sendiri jenisnya, padahal jenis tersebut tidak disyariatkan oleh syariat. Kita lihat. Falau dhaha syakhsun bi farasin tusawi qimatan naqah 10 marratin fa innahu la yujzi. Ini masyaallah. Kalau seandainya ada orang yang berkorban, ada orang berkorban dengan menyembelih apa? Menyembelih kuda. Kuda tersebut harganya senilai dengan apa? Unta. 10 kali lipatnya. Padahal hewan-hewan korbanan ma'ruf, unta, sapi, kambing. Lah dia berkorban dengan apa? Dengan kuda. Ya, kuda itu disebutkan sini apa? Tusawi, seharga apa? Seharga senilai dengan unta 10 kali lipatnya. Fa innahu la yujzi, tetap tidak sah. Jadi korbannya enggak sah karena hewan yang dijadikan untuk korban apa? Bukan jenis hewan yang disyariatkan oleh syariat. Kita lihat. Li'anna al-udhiyah la takunu illa min jinsin muayyan khas. Dikarenakan yang namanya hewan sembelihan untuk kurban itu tidak diperkenankan, tidak terjadi kecuali apa? Dari jenis yang tertentu yang khusus. Paham ya? Kambing, sapi atau unta itu pun apa? Khusus yang tidak cacat. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum tidak sembarangan. Wahyal ibil wal baqar wal ghanam, yaitu unta, sapi, kambing. Walaysa minha al khayl. Bukan termasuk hewan-hewan tersebut adalah kuda. Tapi halal enggak kuda itu? Daging kuda halal enggak? Halal, cuman bukan termasuk hewan sesembelihan untuk dijadikan korban. Paham? Ya, na'am barakallahu fikum. Fala tasihhu at-tudhiyah biha. Maka tidak dibenarkan apa?
melakukan sesembelihan kurban dengannya. Mahum salah ya? Wa na'am. Lau dhaha bi dajjajatin fa innaha la tasih. Kalau seandainya ada orang yang berkorban menyembelih seekor ayam, dajjajah, ayam betina, sembelih sama dia. Itu enggak sah kata beliau, enggak sah. Kenapa? Li'annaha laysat min jinsin ma yusra' at-tadhiyah bihi. Dikarenakan apa? Dikarenakan bukan termasuk jenis yang disyariatkan untuk dijadikan sembelihan dengannya. Paham belum? Tapi halalnya halal atau tidak? Halal. Nah, daging ayam halal. Cuman apakah boleh berkorban dengan ayam? Enggak boleh. Paham ya? Seperti akikah tadi. Apakah boleh akikah dengan ayam, Ihsan? Enggak boleh. Walaupun ayamnya dinilai senilai dengan 2 ekor kambing misalkan, enggak sah. Paham ya? Enggak sah karena bukan termasuk jenis yang disyariatkan. Fa in qala qailun, kalau seandainya ada yang berkata, alaysa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah fa ka'annama qarraba dajjajatan. Perhatian baik-baik, ini dalil yang dipakai orang-orang yang mereka mengatakan berarti boleh kita berkorban dengan ayam gitu. Kita lihat di sini. Bukankah Rasulullah telah menyatakan man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah, barang siapa yang berangkat ke masjid pada jam yang keempat, maksudnya ini hari Jumat ini ya. Maksud dalam rangka apa? Barakallahu fikum al-mubadarah atau at-tabkir. Nah, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Nah, barakallahu fikum berkorban dengan seekor ayam. Dipermisalkan seperti itu. Bukan berarti boleh gitu loh. Dipermisalkan seperti itu bukan berarti boleh berkorban dengan ayam. Maksudnya itu nilainya segitu. Nilainya senilai dengan ayam tadi itu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Hurairah, qulna hadhihi qurbatun shadaqah. Ya kan? Ini kurbah bentuk kedekatan kepada Allah Ta'ala yang bentuknya sedekah. Seakan-akan dia sedekah dengan ayam gitu loh. Apa maksudnya? Ayo na'am. La qurbatun nusukin, bukan apa? Bukan kurbah kedekatan yang sifatnya nusuk, sesembelihan yang disyariatkan. Kama law tasaddaqa bi wazni dajjajah lahman falaysa binusukin. Kalaupun seandainya seseorang bersedekah dengan apa? Setimbang atau dengan apa? Setimbang ayam dagingnya tadi itu, maka tidak dikatakan nusuk karena nusuk itu hewan-hewan nusuk itu ma'ruf. Paham ya? Unta, sapi, kambing tadi itu. Paham ya? Kuda aja enggak boleh. Paham ya? Kuda aja juga tidak diperbolehkan. Naam. Berikutnya, lau anna rajulan aqqa bi ba'irin hal tuzil aqiqah. Kalau seandainya ada orang berakikah, ya, melakukan akikahan. Antum tahu akikahan enggak, Usain? Kapan itu terjadi? 7 hari setelah anak dilahirkan, disyariatkan, dianjurkan. Afdalnya memang 7 hari tersebut, hari ke-7 tersebut. Paham ya? Boleh enggak di hari-hari yang lain? Diperbolehkan, cuman afdalnya hari ke-7. Dicukur rambutnya, dinamai dengan nama, disembelihlah hewan sembelihan di situ. Kalau anak perempuan berapa hewannya? 1. Kalau anak laki-laki berapa hewannya? 2 ekor kambing. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu perlu diperhatikan karena antum semuanya masih bujangan, nanti kalau sudah merasakan baru tahu dan merasakan. Paham ya? Seperti itu. Maksudnya biar tahu nanti enggak keliru gitu loh. Antum, wah ana enggak punya uang Ustaz, ana mau akikah dengan ayam. Enggak sah. Paham ya? Walaupun ayamnya banyak enggak sah. Walaupun misal 100 ayam, 100 ekor ayam senilai dengan 1 ekor kambing misalkan. Sah enggak? Enggak sah. Karena bukan jenis yang disyariatkan. Kita lihat di sini. Lau anna rajulan aqwa bi ba'irin hal tujzil aqiqah, atau kalau seandainya ada orang dia akikah dengan 1 ekor unta, enggak sembarangan, unta lebih mahal daripada kambing. Apakah sah dan dianggap akikahnya? Al-jawab, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan la tujzil aqiqah bi ba'ir. Ini yang rajih wallahu alam. Nah, tidak sah orang melakukan akikah dengan unta. Walaupun harganya lebih mahal daripada apa? Kambing. Kita lihat. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyanaha minal ghanam syatan. Dikarenakan Rasulullah SAW telah menentukan gitu loh. Menentukan 1 ekor kambing. Menentukan apa? Kambing. Nah, bukan apa? Bukan unta wala kuda wala sapi lembu pun enggak ada. Paham ya? Kambing. Kalau untuk akikahan. Wa qala ba'dul ulama, tapi ingat, sebagian ulama ada yang mengatakan tujzi, sah-sah saja. Nah, lakin asyata afdal, walaupun sah tapi yang afdal kambing. Berarti ini qaul ya berarti ya. Ada yang mengatakan
sah, ada yang mengatakan tidak apa? Tidak sah. Naam, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Naam. Yang mengatakan sah itu pun mengatakan yang afdal apa? Kambing yang afdal. Yang afdal apa? Kambing. Allah musta'an. Kita lihat. Wa inna maqalu bil ijza. Kenapa mereka mengatakan sah-sah saja? Mereka mengatakan bil ijza itu sah. Li'anna jinsal ibil yasihu taqarrub ila Allah taala bihi fin nusuk, ya enggak? Dikarenakan jenis unta itu dibenarkan untuk dijadikan kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fin nusuk dalam sembelihan kurban. Sah enggak kalau kurban? Sah. Nah, kalau kurban sah kan? Tapi kata mereka dikiaskan, akikah pun juga sah gitu loh. Paham belum ini? Menurut mereka seperti itu. Kita lihat. Fahuwa fahiya bi'tibari kauniha nusukan takunu jinsan wa bi'tibari kauniha ibilan wa baqaran wa ghanaman takunu naw'an minan nusuk yashmaluha ismul jins, kata beliau. Maka dia itu unta tadi itu ditinjau dari keadaan dia adalah barakallahu fikum diperbolehkan sebagai hewan nusuk sembelihan ketika kurban, takunu jinsan maka dia tetap sejenis juga. Bi'tibanam sejenis juga ya, maksudnya dia itu sejenis itu loh. Nusuk itu kan ibadah. Jadi ketika kurban aja diperbolehkan, apalagi kalau akikah pun juga ibadah diperbolehkan juga gitu loh. Wa bi'tibari kauniha ibilan wa baqaran wa ghanaman takunu naw'an minan nusuk. Dan kalau ditinjau dari sudut pandang dia itu unta, sapi dan juga ghanaman yaitu kambing, takunu naw'an minan nusuk, maka dia termasuk apa? Sejenis dengan apa? An-nusuk, yaitu hewan sembelihan untuk kurban. Yashmaluha ismul jinsi, maka mencakup padanya barakallahu fikum nama jenis tersebut. Kata mereka ini dikiaskan berarti. Ketika berkorban aja boleh, barakallahu fikum, apalagi ketika apa? Apalagi ketika tidak berkorban. Seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa hidakumullah. Ini kiasnya mereka ya. Kiasnya mereka seperti itu. Jadi ketika kurban aja boleh, apalagi ketika akikah juga diperbolehkan, itu menurut mereka seperti itu. Allah musta'an. Lihat. Kata beliau di sini, walladzina qalu bil ijza' fil aqiqah yaqulun. Adapun yang mereka mengatakan bahwasanya sah-sah saja di dalam akikah, yaqulun, mereka mengatakan innaha tujzil aqiqah bil ba'ir illa wa an wahid. Ini perhatikan baik-baik. Yang mengatakan kurban akikah dengan unta itu sah, itu mengatakan apa? Sesungguhnya akikah itu enggak sah dengan satu ekor unta kecuali hanya untuk satu orang. Padahal kalau kurban berapa orang? Kalau satu ekor unta untuk berapa keluarga? Berapa keluarga? Satu ekor unta? Berapa keluarga? 7 ya. 7, sama dengan sapi. Paham ya? Sapi kalau satu ekor kambing berapa keluarga? 1, masalahnya. Tapi boleh enggak kita niatkan satu ekor kambing untuk keluarga kita semuanya gitu, boleh enggak? Boleh enggak gitu? Boleh. Ingat, walaupun keluarga antum 100 orang pun, antum nyembelih satu ekor kambing diniatkan untuk semua keluarga tadi itu, biar dapat pahala semuanya, bisa. Itu pendapat yang kuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimatullah alaih. Cuman hukum asalnya satu ekor kambing satu orang. Tapi kalau sapi 7 keluarga, unta juga masuk. Paham ya? Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, tapi kalau untuk akikah satu unta untuk satu orang. Ayo, ini bedanya kata mereka. Bainama fil udhiyah tujzi' an sab'ah, ya enggak? Padahal ketika untuk udhiyah, sembelihan kurban itu barakallahu fikum dianggap cukup dan mencukupi serta sah untuk 7 keluarga. Paham belum nih? Ayo Fa idza arada insanun an ya'ud bi iblin fa 'anil ghulam ba'iran. Masyaallah. Apabila ada orang ingin akikahan dengan unta, berarti kalau anak laki-laki 2 ekor unta. Harganya mahal enggak kira Yusuf? Mahal sekali, unta itu harganya mahal, lebih mahal daripada sapi. Kalau apalagi di Indonesia ya, yang jarang ada unta. Bisa dikatakan unta pun ada di kebun binatang itu. Tapi kalau di luar sana di Arab, Yaman, di Saudi, ma'ruf unta tersebut. Paham ya? Negara Arab ma'ruf. Itu pun nanti macam-macam. Unta yang memiliki 1 punuk atau 2 punuk. Itu lain lagi. Kalau 1 punuk biasanya enggak digunakan untuk apa? Di atasnya dipasang tandu. Tapi kalau 2 punuk biasanya jadi dikasih tandu di atasnya, bisa intinya apa? Orang itu bisa mengendarainya dalam keadaan enak. Paham ya? Itu unta. Macam-macam barakallahu fikum. Kita lihat sini,
yang mengatakan sah akikah dengan unta berarti kalau anak laki-laki 2 ekor unta. Wa anil jariyah kalau anak perempuan ba'ir wahid, 1 ekor unta. Hada idza qulna bil ijza, ini kalau seandainya kita katakan sah-sah saja akikah dengan unta. Wa ma'a dzalika syah afdal wala syak. Bersamaan dengan itu pun yang namanya syah itu kambing itu lebih afdal tidak dilakukan lagi. Paham belum ini? Mafhum? Mafhum antum? Ayo. Kita lihat. Li'anna al-insana yataraddad fi kaunil ba'ir yuzzi. Dikarenakan manusia pun masih yataraddad, masih bimbang gitu loh. Apakah unta ini sah ataukah tidak itu loh. Apa maksudnya? Wa hadza madhhabul Hanabilah. Ini pendapat Al-Hanabilah. Hanabilah itu nam nisbah atau pengikutnya yang mereka bermadhab dengan madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Hanabilah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Salisan yang ketiga, pertama ingat-ingat ya, harus mencocoki sebabnya. Sebabnya kenapa kamu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah? Sebabnya apa? Sebabnya karena memperingati Maulid Nabi. Berarti sebab tersebut tidak dijadikan oleh syariat sebagai sebab. Oleh karena itu bid'ah perbuatannya. Paham belum? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sebabnya kenapa engkau membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali? Sebabnya kalau zikir setelah salat. Disyariatkan enggak? Berarti bukan bid'ah. Yang kedua masalah jenisnya tadi. Kamu akikahan dengan apa? Dengan 5 ekor apa? Kelinci. 5 ekor kelinci misalkan. Nah, barakallahu fikum, sah enggak kira-kira? Enggak sah karena jenisnya enggak masuk dan juga tidak disebutkan di dalam syariat itu loh. Nah, sekarang yang ketiga, antakuna muwafiqatan syara' fi qadriha. Ini. Kadar jumlahnya itu loh. Yang ketiga, hendaknya perbuatan tersebut yang dikatakan ibadah mencocoki syariat pada perkara apa? Qadriha, yaitu kadar atau jumlahnya. Paham belum? Ayo kita lihat. La budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lisyar'i fil qadr. Harus yang namanya ibadah itu mencocoki syariat dari sisi apa? Fil qadri, jumlah atau kadarnya, yakni al-kamiyah. Berapa kalinya gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum, antum baca misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah 5.000 kali. Disyariatkan atau tidak? Enggak disyariatkan, berarti bid'ah itu loh. Paham belum? Tapi kalau antum membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali masing-masing tadi, disyariatkan enggak? Nah, kamiyah jumlah 33 ini berarti apa? Ibadah. Paham belum? Paham soalnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum, antum misalkan antum di masyarakat biasanya jumpai itu. Enggak tahu baca apa gitu, kemudian baca Arab ini bolak-balik itu. Terkadang dengan apa? Dengan bi hadrati Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. Biasanya gitu. Buat Al-Fatihah cepat sekali sampai kadang 100 kali, ada 5 kali. Kemudian bi hadrati Al-Imam Al-Hallaj, padahal kafir Hallaj. Al-Fatihah gitu makanya. Wallah alam, kalau antum mungkin belum pernah ya dengarkan atau menjumpai ya. Kalau ana dulu pernah sering menjumpai mendengarkan. Paham ya? Dulu tapi ya seperti itu, wallahu musta'an. Jadi yang dibaca itu terkadang seperti itu. Bi hadratus Syekh fulan, yang paling mereka andalkan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, wallahu musta'an. Nah, kamiyah jumlahnya kadar ini pun harus cocok dengan syariat, enggak sembarangan. Kita lihat. Tsumma in zada aw naqasa fa in kana la yanfasil ba'daha an ba'din batulat. Ini. Kemudian masalah kamiyah ini apabila lebih atau kurang, fa in kana la yanfasil ba'daha, kalau seandainya tidak bisa atau tidak terpisah sebagiannya dari sebagian yang lainnya, batulat, maka batal. Wa in kana yanfasil, tapi kalau seandainya terpisah, ba'daha, sebagian ibadah tersebut dari sebagian yang lainnya, lam barakallahu fikum, lam tabtul, lakin yunha 'an zaid. Enggak batal, cuma dilarang untuk lebih dari itu. Paham belum? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau antum posisinya apa? Posisinya berwudu. Berwudu itu kan boleh 1-1, 2-2, 3-3, ya enggak? Nah, paham ya, pengulangannya itu loh. Kecuali masalah rambut harus 1 rambut. Nah, kalau antum dalam masalah rambut antum tambahkan 3 kali, enggak ada dalilnya kan? Enggak ada syariatnya. Nah, itu perbuatan yang batil. Paham ya? Tapi kalau antum masalah selain itu, mau sekali, 2 kali, yang wajib kan sekalinya itu. 2 kali silahkan. 3 kali sempurna. Tapi lebih dari itu disebut apa? Melampaui batas. Nah, seperti itu maksudnya. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Famisalu ma la yanfasil ba'dahu an ba'd. Contohnya sekarang.
Contohnya yang apa? Perbuatan yang tidak terpisah sebagiannya dari sebagian yang lainnya. Lau shalat dzuhra khamsan. Kalau ada orang salat zuhur 5 rakaat. Salat zuhur 5 rakaat ini. Qulna la tasihhus shalah. Salatnya enggak sah. Kenapa? Karena syariat sudah membatasi. Salat zuhur itu berapa rakaat? 4 rakaat. Salat subuh berapa rakaat? Maghrib, Isya, Asar. Nah, ini sudah ditetapkan oleh syariat. Ini enggak boleh antum salat zuhur kok malah 5 rakaat, enggak boleh. Salat subuh kok 3 rakaat walaupun semangat pun enggak boleh. Paham ya? Salat maghrib kok 4 rakaat karena semangat, enggak boleh juga. Karena apa? Nah, barakallahu fikum melebihi batasan syariat ini, kamiyah ini. Kadar jumlah itu loh ya, sudah ditetapkan oleh syariat. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kita lihat, qulna la tasihhus shalah. Salatnya enggak sah. Idza kana muta'ammidan, kalau sengaja. Enggak sahnya kalau sengaja wana hari ini semangat sekali karena mau salat zuhur 5 rakaat misalkan, sengaja dia. Enggak sah salatnya. Li'annahum khalafa syara' fil qadr. Dikarenakan apa? Dikarenakan telah menyelisih syariat dari sisi apa? Kadar kamiyah jumlahnya tadi itu. Jumlahnya seharusnya berapa? Seharusnya berapa rakaat? 4 rakaat. Kok dia malah salat 5 rakaat? Melebihi atau tidak, Yusuf? Melebihi. Sah enggak salatnya? Enggak sah. Kita lihat sini. Walau raka'a marratain fi shalatidz zuhri, qulna la tasih. Kalau seandainya dia rukuk 2 kali, ada salat zuhur, 1 rakaat kok rukuknya 2 kali, itu benar enggak kira-kira? Insya. 1 rakaat kok rukuknya 2 kali, benar atau enggak? Kalau salat-salat biasa enggak benar. Tapi kalau salat kusuf, salat gerhana, memang 1 rakaat berapa kali rukuk? 2 kali, itu lain lagi pembahasannya. Yang ini yang dimaksud apa? Salat zuhur kok malah rukuknya 2 kali. Qulna la tasih, enggak sah karena syariat membatasi cuma sekali saja, gitu loh. Li'annahu khalafa syara' fil qadr, karena dia menyelisih apa? Perbuatan tersebut menyelisih syariat dari sisi kadar atau jumlah kamiyahnya tadi itu. Walau sajada sujudan wahidan, kalau ada orang sujud kok cuma sekali tok, qulna la tasih, kita katakan enggak sah salatnya. Kenapa? Karena syariat membatasi 2. 1 rakaat berapa kali sujud, Abdullah? 1 rakaat berapa kali sujud? 2 kali sujud. Kalau 2 rakaat? 4 kalau 3 rakaat? 6. Kalau 4 rakaat? 8. Entah nas ya. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Kalau dia kok sujud sekali tok, la tasih, enggak sah kok. Li'annahu khalafa syara' fil qadr, karena menyelisih syariat dari sisi apa? Kadar jumlah kamiyahnya tadi. Mahfum San? Paham enggak San? Ayo na'am. Walau salat dhuhra salatan, kalau seandainya ada salat zuhur 3 rakaat, sah enggak San? Kenapa kok enggak sah? Karena menyelisih syariat, enggak mencocoki syariat. Nam qulna la tasih, enggak sah. Li'annahu khalafa syara' fil qadr, karena menyelisih syariat dari sisi apa? Kadar jumlah kamiyahnya. Mahum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Wa misalu ma yanfasil, yang pertama tadi yang apa? Yang tidak terpisah sebagiannya dari sebagian yang lainnya. Salat zuhur itu kan beruntut, 4 rakaat aja langsungan gitu. Enggak boleh 2 rakaat jam 2 rakaat misalkan jam 1 kemudian 2 rakaat nanti jam 2, enggak boleh dipisah seperti itu salat zuhur. Nah, kita lihat. Sekarang contohnya yang terpisah. Ibadahnya terpisah. Lau annahu sabbaha dubura sholati al-maktubah 40 wa hamida 40 wa kabbara 40. Perhatikan baik-baik ini. Contohnya suatu amalan ibadah yang terpisah. Yaitu apa? Kalau seandainya ada orang bertasbih di akhir salat wajib, maksudnya zikir-zikir itu ya. Dia bertasbih subhanallah, subhanallah 40 kali. Wa hamida alhamdulillah, alhamdulillah 40 kali. Wa kabbara, dan bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar 40 kali. Qulna hadza khilafus sunnah la syak. Ini menyelisih apa? As-sunnah, tidak diragukan lagi. Karena dalam as-sunnah cuma berapa? Salatul salasin, ya enggak? 33 kali saja. Ini kok malah 40? Karena semangatnya 40 dia. Wah, pokoknya biar tambah pahala katanya. Enggak bisa. Karena syariat sudah menentukan kadarnya, menentukan apa jumlahnya. Mahum soal ini ya. Wa na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Wa idza qasada at-ta'abbud wa idza qasada at-ta'abbud bi hadzal adad fa huwa mubtadi'. Allahu musta'an. Hati-hati ini. Kalau orang tersebut bertujuan dengan menambahkan bilangan tadi menjadi 40 dalam rangka ibadah, maka dia dikatakan mubtadi', yaitu pelaku bid'ah. Kenapa? Sudah kita lewati kan? Yang namanya definisi bid'ah itu apa sih? Kullu ma uhditsa fid din
min ghairi dalil syar'iyyin la minal kitab wala minas sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Yuradu bihi at-ta'abbud. Setiap perkara baru dalam agama yang dibikin-bikin, yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, tidak pula dari sunnah, yang diinginkan dengan perkara tersebut at-ta'abbud, ibadah. Ini untuk mengeluarkan apa ucapan ta'abbud ini? Mengeluarkan perkara-perkara dunia yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Seperti pesawat. Tahu pesawat kan? Pesawat. Nah, barakallahu fikum, sendok, mobil, motor. Ini di zaman Rasulullah ada nggak kira-kira seperti itu? Nggak ada. Tapi ketika sekarang kok ada digunakan, itu bukan bid'ah secara istilah. Itu bid'ah secara apa? Secara bahasa. Karena sudah kita lewati. Bid'ah secara bahasa itu apa? Sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Nam kullu syai'in laisa lahu misalun sabiq. Segala sesuatu yang tidak memiliki apa? Contoh terlebih dahulu. Maksudnya tidak ada pendahulunya. Tidak ada contohnya pada zaman terdahulu. Seperti motor, pesawat, paham ya? Sendok, mobil itu bid'ah secara bahasa. Mau salah ya? Adapun bid'ah secara istilah tadi yuradu bihi at-ta'abbud. Yang diinginkan dengan perbuatan tersebut adalah apa? At-ta'abbud. Ingat-ingat ya, definisi bid'ah ini. Kullu ma uhditsa fid-din min ghairi dalilin. Nah, bi ghairi dalil syar'iyyin la minal kitab wala minas sunnah. Yuradu bihi at-ta'abbud. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fikum hafizakumullah. Lakin ma wafaqal adat al-masyru'. Nah, akan tapi kalau seandainya dia mencocoki jumlah yang disyariatkan salasan wa salasin 33, fa innahu yusabu alaih wa la yabtul bihi tasbih. Tasbihnya enggak batal, salatnya pun apa? Sah. Nah, karena enggak berkaitan dengan salatnya, maka bacaan dia pun sah. Enggak batal tasbihnya tadi dan dikasih pahala karena mencocoki apa? Syariat. Li'anna hadza yumkin infisal ba'dihi an ba'd. Dikarenakan yang seperti ini mungkin terpisahkan sebagiannya dari sebagian yang lainnya. Paham belum? Antum tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mungkin enggak terpisah, Yusuf? Mungkin terpisah, mungkin enggak? Mungkin antum bersin, subhanallah, subhanallah, bersin, kemudian setelah itu nambah lagi, sambung lagi selama jumlahnya 33, maka kembali kepada syariat tadi itu. Paham maksudnya ya? Terkadang pemisah-pemisah ketika antum tasbih, tahmid, takbir, selain bersin apa lagi? Contohnya, yang ma'ruf saja sudah, habis salat subuh, misalkan menguap ya, contohnya ya. Menguap itu kan termasuk infisal. Antum menguap enggak mungkin antum baca alhamdulillah, enggak bisa kan? Menguap dulu baru melanjutkan. Ya enggak? Nah, itu termasuk infisal yang tidak masalah. Tapi kalau infisalnya panjang, ya, seperti antum tidur dulu baru setelah itu baru nyambung lagi, itu berarti sudah enggak salah lagi. Paham ya? Jadi upayakan infisal yang yasir, yang sedikit. Nah, kita lihat di sini yakni maksudnya la naqul, kita enggak mengatakan yustaratu liqabuli tasbih al-ula. Na'am barakallahu fikum sihhatu tasbih ila akhirin wa ila akhiri. Nah, ila akhiri wahdatin minhu. Lakin naqul fi shalah yustaratu li sihhatiha an takuna na'am syurutus sihhah fiha min awwaliha ila akhiriha. Maksudnya la naqul, kita enggak mengatakan yustaratu liqabuli tasbih al-ula. Tidak mengatakan disyaratkan untuk diterimanya tasbih yang pertama. Naam sihhatut tasbih ila akhir wahidatin minhu. Naam dia apa? Tidak disyaratkan apa? Naam mensyaratkan harus sahih tasbih sampai akhir. Nah, barakallahu fikum daripada tasbih tersebut. Maksudnya itu enggak terputus sama sekali. Itu enggak mensyariatkan. Kalaupun terputus dengan apa tadi? Menguap, bersin, sah atau tidak? Sah selama jumlahnya 33. Jadi upayakan benar-benar terkontrol. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai kurang. Nah, lakin naqul fi shalah, akan tapi kita katakan di dalam salat ini yustaratu li sihhatiha an takuna syurutus sihhah fiha min awwaliha ila akhiriha. Kalau salat ini gitu. Kalau salat apa? Dikatakan salatnya sah itu kalau dari awal sampai akhir gitu loh. Misalkan antum salat lagi rakaat pertama, Allahu Akbar. Setelah rakaat pertama antum ke kamar mandi dulu. Muter-muter kamar mandi, kemudian setelah itu baru balik lagi ikut rakaat jamaah apa? Jamaah tadi, rakaat yang kedua sah enggak salatnya? Enggak sah. Bedanya karena apa? Karena yang namanya salat itu rangkaian ibadah yang tidak terpisah. Paham belum maksudnya? Rakaat pertama sampai rakaat terakhir terpisah enggak, San? Enggak terpisah. Itu salat harus utuh gitu loh ya. Nah, tapi kalau yang namanya tasbih, tahmid, takbir tadi itu kan amalan ibadah yang terpisah gitu loh.
Apa bahasanya? Walaupun misalkan antum kok menguap, bersin terus dilanjutkan lagi enggak masalah. Tapi kalau salat, ya, salat ini rangkaiannya harus utuh. Enggak bisa terpisahkan dengan apa? Pemisah-pemisah yang seperti antum keluar dulu baru balik lagi posisi antum. Nah, barakallahu fikum enggak ada udzur syar'i misalkan, enggak bisa. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat mas'alatun law zada fi tasbihat wa tahlilat wa takbirat allati ba'da shalah wa qala ana lam aqsud al ibadah innama qasadtu ziyadata khair. Masyaallah, kita lihat sini. Kalau seandainya orang tersebut menambahkan dalam tasbih, tahlil, takbir, nah setelah salat, ingat-ingat setelah salat, dia mengatakan aku enggak menginginkan ibadah kok. Cuman aku ingin apa? Tambahan kebaikan. Jadi seharusnya 33, dia malah membaca apa? 40 misalkan. Nah, kita lihat al-jawab annahu yusab. Perhatikan ini. Annahu yusab. Dia dapat pahala. Lakin la yusabu sawabud dzikri al-muqayyadah. Tapi dia dikasih pahala bukan apa? Bukan pahala zikir yang al-muqayyadah yang barakallahu fikum yang diikat tadi itu. Li'anna dzikra al-muqayyadah lahu khasiyatun. Dikarenakan zikir yang muqayyad itu zikir yang ada ikatannya. Naam, yaitu zikir yang dilakukan setelah salat misalkan dengan bilangan tertentu, dia memiliki khasiyah, memiliki kekhususan. Fa thawabuhu aktsar, pahalanya besar. Wa li hadzal naqul, oleh karena ini kita katakan, iqta' qiraatul Qur'an min ajli ijabatil muadzin. Ini penting sekali perhatikan. Nah, putuslah, berhentilah baca Al-Qur'an dalam rangka untuk menjawab muadzin. Jadi kalau ada muadzin mengumandangkan azan, kalau enggak ada udzur syar'i upayakan kita menjawab. Enggak harus ditampakkan di hadapan orang menjawab azan itu. Yang penting apa? Dihindari barakallahu fikum gerusa-gerusu, kemurungsung, kemudian apa? Ucapan-ucapan yang lain yang mengganggu di situ. Paham ya? Kalau misalkan ada udzur syar'i enggak masalah, tapi kalau enggak ada udzur syar'i upayakan menjawab azan tadi itu. Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul muadzin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali dalam apa? Ucapan apa disebutkan dalam hadis yang riwayat yang lainnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabnya bagaimana? Nam la haula wala quwata illa billah. Kalau as-salatu khairum minan naum. Bagaimana cara jawabnya, Yusuf? La ilaha illallah atau bagaimana? Kan kalau kita mendengarkan adzan pertama itu kan as-salatu khairum minan naum. Bagaimana jawabnya? Apa? Sama. Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul muadzin. Apabila kalian mendengar muadzin mengucapkan lantunan adzan, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali yang ada rinciannya seperti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dalam riwayat yang lain disebutkan. Tapi kalau as-salatu khairum minan naum kembali ke hukum asal. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum Allah. Naam. Kita lihat sini. Kalau beliau sini perhatikan baik-baik. Li'anna ijabatul muadzin fi waqtihi dzikrun muqayyad fa yakunu afdal min qiraatil Qur'an al-mutlaqah. Masyaallah. Ini penting ini kaidahnya. Dikarenakan menjawab adzan di waktu tersebut adalah zikir yang muqayyad. Zikir yang ada ikatannya. Ikatan dengan apa? Dengan dalil tadi itu. Menjawab ucapan muadzin. Fayakunu afdal min qiraatil Qur'an al-mutlaqah. Maka di sini keadaan sini lebih afdal dibanding dia baca Al-Qur'an secara mutlak. Misalkan ada muadzin adzan kalau dia baca Al-Qur'an, itu dia enggak berdosa juga. Cuman kurang afdal. Disebutkan Syekh Shalal Fauzan juga antara baca Al-Qur'an dengan berdoa. Antara adzan dan iqamah, itu kan ada apa? Ada waktu khusus di situ. Membaca Al-Qur'an dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Tapi ketika antara adzan dan iqamah kok dia mengedepankan doa, ya justru itu yang afdal. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan qomat itu enggak ditolak. Enggak ditolak. Paham ya? Ini berarti apa? Ada muqayyad itu loh ya. Di situ. Nah, jadi semuanya diletakkan pada tempatnya. Na'am barakallahu fiikum. Adapun mengenai yang keempat dan kelima, yaitu kaifiyahnya, tata caranya dan waktunya, kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.